Sekarang pada saat kasusnya sudah jadi viral dan menjadi pembicaraan publik, tiba-tiba Komnas HAM datang seperti pahlawan kesiangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sekarang lagi trending di media sosial, media massa terkait dengan kejadian yang sangat miris, perundungan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Sangat ironi, pada saat kita melakukan pencegahan perundungan seksual, ternyata terjadi di lembaga negara, dan itu terjadi sudah bertahun-tahun, sejak tahun 2012, dan korbannya adalah laki-laki, inisialnya MS katanya. Pelakunya 7 orang, sesama pegawai di KPI. Sudah beredar di berbagai media surat terbuka yang dilakukan oleh MS. Nama-nama pelaku perundungan juga jelas tertera dan jabatannya apa. Kita menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh KPI. Ada beberapa perspektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Opini Rudy kali ini. Yang pertama adalah mengapa beberapa lembaga yang sudah sempat menerima aduan dari korban, yang pertama adalah kepolisian, Polsek Gambir, juga Komnas HAM, tidak bergerak untuk segera menangani kasus ini. Yang membuat saya heran adalah respon dari lembaga-lembaga yang berwenang menangani hal ini, khususnya Komnas HAM maupun Polsek Gambir. Lucu lagi adalah Komnas HAM. Hari ini saya membaca berita bahwa Komnas HAM bersiap menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di KPI. Padahal bulan September tahun 2017 korban sudah mengadu ke Komnas HAM dan hanya diberikan saran untuk membuat laporan polisi karena dianggap tindakan pidana. Sekarang pada saat kasusnya sudah jadi viral dan menjadi pembicaraan publik, tiba-tiba Komnas HAM datang seperti pahlawan kesiangan. Halo Komnas HAM, kalian itu lucu. Orang yang jelas-jelas jadi korban mengadu, kalian hanya memberikan saran untuk membuat laporan polisi. Sedangkan Novel Baswedan dan kawan-kawan yang tidak membuat laporan polisi, kalian proses, kalian diskusikan, kalian membuat rekomendasi, dan bla 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 bla. Aneh. Mungkin karena Novel Baswedan dan kawan-kawan adalah kompanyon terdekat dari beberapa komisioner Komnas HAM, atau mungkin kasus ini adalah sangat berbau politis dan menjadi spotlight di negeri ini. Ini aneh, sangat ironi. Orang yang terbukti benar-benar merasakan pelecehan seksual dan perundungan tidak ditanggapi oleh Komnas HAM. Bagi saya ini aneh bin ajaib. Sekarang tiba-tiba Komnas HAM sok menjadi pahlawan untuk siap menangani kasus ini dan akan berkoordinasi dengan KPI. Pret bagi saya. Inilah sahabat Indonesia yang membuat saya agak, mohon maaf ini, muak dengan Komnas HAM. Mohon maaf. Karena apa? Karena beberapa kasus yang jelas-jelas
harus ditangani, mereka tidak bergerak, diam saja. Tapi pada saat ada kasus yang berbau politis dan itu menyangkut orang-orang yang terkenal di Republik ini, serta-merta mereka bertindak seperti pahlawan. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apa sebenarnya tupoksi dari Komnas HAM. Seharusnya menurut saya Komnas HAM didirikan di Republik ini untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia MS, korban perundungan seksual di KPI. Tapi kenapa Komnas HAM tidak bergerak? Ini bagi saya aneh bin ajaib. Jadi ini refleksi dan ini tamparan keras buat Komnas HAM. Yang menampar bukan lembaga atau tokoh-tokoh besar, tapi cukup MS, korban perundungan seksual. Sahabat Indonesia, saya berharap dengan kasus MS, Komnas HAM mulai berbenah untuk menata diri, mencari fokus yang lebih tepat, mana yang harus dibela, diprioritaskan, dan diutamakan. Bukan malah menari di atas gelombang perpolitikan nasional. Ini tentang Komnas HAM. Juga terkait dengan pihak kepolisian. Ini harus saya kritisi. Meskipun kemarin Kabid Humas Polda Metro sudah memberikan konfirmasi, bagi saya tetap aneh. 2 kali MS membuat laporan kepada Polsek Gambir, tidak ditanggapi secara serius. Apapun laporan harusnya ditampung, dibuat BAP atau dibuatkan laporan polisi. Ini laporan masyarakat. Apalagi ada indikasi tindak pidana. Ini bagi saya suatu perenungan juga buat aparat kepolisian untuk tanggap dan mau merasakan kepekaan sosial dari warga masyarakat. Jadi 2 lembaga negara ini jujur aja membuat saya agak miris gitu. Nah, ini satu hal. Yang hal lain adalah KPI. Saya tidak tahu ini. KPI ini apa tugasnya selain menyoroti televisi, penyiaran, apapun lah. Kejadian yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah diketahui oleh komisioner, didiamkan saja, dipetieskan saja. Sekarang kejadian MS ini adalah merobek-robek wajah komisioner KPI dan lembaga KPI. Kalau KPI tidak memberikan sanksi tegas pada 7 orang yang melakukan perundungan seksual ini, lebih baik KPI dibubarkan saja. Memalukan, karena yang bersangkutan ini sudah melaporkan hal ini berulang kali. Dan yang ketiga, saya mohon maaf ini kepada korban MS. Seharusnya Mas MS ini lebih tegar, lebih berani melawan. Jadi laki-laki nggak boleh cemen, gitu. Apalagi dilecehkan oleh orang-orang yang kurang ngajar dan bermoral bejat. Gitu. Sudah terjadi bertahun-tahun. Harusnya sebagai laki-laki harus kuat melawan mereka. Karena Mas MS ini adalah sudah menjadi seorang suami, harusnya ini adalah ditunjukkan harkat dan martabat sebagai seorang laki-laki dalam melindungi keluarga. Laki-laki tidak boleh cemen. Apalagi mengalami perundungan seksual yang terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun. Tidak boleh diam harusnya. Dan ini adalah himbauan saya kepada siapapun yang mengalami pelecehan seksual. Lawan. Jangan diam saja. Apapun risikonya. Karena pada saat kasusnya diketahui publik, sudah pasti 100% publik akan mendukung korban perundungan seksual. Jangan pernah takut. Negara pun akan memihak. Hukum juga akan memihak. Suarakan sedini mungkin
ke media sosial atau ke siapapun yang Anda anggap sebagai social influencer untuk mengamplifikasi penderitaan Anda. Jangan menunggu bertahun-tahun seperti yang dialami oleh MS. Bukan saya tidak empati terhadap apa yang terjadi pada Mas MS atau Uda MS karena beliau berasal dari Minangkabau, tapi seharusnya sedini mungkin ada keberanian, apalagi MS ini adalah laki-laki, harus berani melawan ketidakadilan dan apapun yang terjadi pada dirinya yang dianggap tidak patut dan tidak layak untuk dibiarkan begitu saja. Sahabat Indonesia, mari kita lawan semua kegiatan perundungan seksual atau pelecehan seksual di mana saja. Di tempat lain kita sering mendengar, bahkan lebih parah dibandingkan yang dialami oleh Mas MS ini. Di beberapa pesantren dulu pernah terjadi perundungan seksual dan bahkan dengan cara-cara yang lebih keji. Ini bagi saya harus menjadi refleksi kita untuk melindungi orang-orang di sekitar kita dari predator-predator seksual dan predator sosial. Jangan biarkan siapapun orang terdekat kita atau siapapun yang kita kenal mengalami perundungan seksual atau pelecehan dalam bentuk apapun. Melawan, jangan diam saja, jangan dibiarkan berlarut-larut dan itu akan membuat trauma seperti yang dialami oleh Mas MS sekarang. Terakhir, saya mohon kepada Mas MS untuk bangkit dari keterpurukan. Indonesia sekarang di pihak Anda. Sekarang saatnya Anda tampil menjadi pahlawan untuk korban-korban perundungan seksual yang belum tampak di permukaan. Ini menjadi semacam peluit bagi siapapun pelaku perundungan seksual. Jangan main-main dengan apapun yang terjadi yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi, mari kita lawan apapun kegiatan perundungan seksual oleh siapapun dalam bentuk apapun, kita lawan. Dan paling terakhir lagi, saya hanya menghimbau Komnas HAM, silahkan kalian bercermin, para komisioner Komnas HAM. Pada saat Anda bercermin, cermin akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda memalukan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan perundungan seksual yang dialami oleh MS. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai ini terjadi lagi dan dialami oleh siapapun di negeri ini. Mari kita lindungi dan mari yang paling penting adalah kita berani melawan dan bersuara. Itu penting. Kalau Anda tidak berani bersuara, bisa melalui saya atau teman-teman saya yang lain, pasti akan disuarakan. Karena saya bersama Anda melawan ketidakadilan. Baik sahabat Indonesia, demikian pesan saya terkait dengan kejadian di KPI. Mudah-mudahan segera diusut tuntas dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Dan seperti biasa saya mengajak Anda dan mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.